Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa TV IKA yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh barakah, syahrun mubarakun, bulan yang semua waktu-waktunya adalah penuh keberkahan kalau kita bisa memaksimalkannya. Pemirsa IKA rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema kita adalah berkenaan dengan khusyuk, ya, terkhusus khusyuk di dalam salat. Hal ini penting untuk kita bicarakan karena salah satu syiar, simbol dari Ramadan ini adalah salat, ya. Orang berbondong-bondong ke masjid untuk salat tarawih, bahkan tadinya masjid yang tidak ramai atau sepi menjadi ramai dengan keberadaan Ramadan, bahkan ratusan atau ribuan jamaah untuk menghadiri salat tarawih. Dan ini satu yang tentu terus kita harus tingkatkan, ya. Keberadaan kaum muslimin untuk sholat, peduli dengan sholat, konsisten dengan sholat, tentu ini adalah satu yang harus menjadi konsen kita bagi dai, bagaimana mempertahankan jamaah Ramadan ini di bulan-bulan yang selanjutnya. Namun juga ada hal-hal yang memang kita perlu prihatin, ya, di mana sholat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana agar Allah menolong hambanya ini kadang disia-siakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun. Salat ini memang berat. Salat ini memang berat, illa 'alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini kita bisa mengintrospeksi diri kita, apakah kita dalam menjalani ritual salat di Ramadan ini merasa berat atau tidak gitu. Kalau berat, ya berarti kita harus belajar khusyuk, ya. Berat ini bisa jadi orang kemudian tidak taraweh, atau taraweh dengan gaya kilat, ya, seperti yang ada di sebuah kota di Jawa Timur yang saya baca itu 23 rakaat tapi dikerjakan dalam kurang dari 10 menit. Tentu ini menurut saya adalah bagian dari apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam Bukhari dalam hadisnya, hadisul musi'u salatahu, hadis tentang orang yang sangat buruk salatnya, yaitu orang yang dikatakan dalam hadis lain aswa'un nasi sariqatan, orang yang paling buruk, yang mencuri atau pencuri paling buruk adalah manyasrik min salatihi, orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya mencuri salat? Rasulullah kemudian melanjutkan, man shalla wa la yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Orang-orang yang sholat tapi rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Dalam hadis Bukhari dan juga Muslim dan juga Abu Dawud dan Ahmad juga meriwayatkan tentang seorang yang sholatnya seperti itu, yang kemudian dikasih judul musi'u sholatahu, orang yang sholatnya buruk. Dia sholat di masjid sedang Nabi ada di samping dalam masjid juga, kemudian melihat dia sholat, kemudian orang itu sholat, kemudian setelah sholat dia menghampiri Nabi dan mengatakan Assalamualaikum, kemudian Nabi membalas Waalaikumsalam, kemudian Nabi mengatakan irji' fa innaka lam tusalli,
baliklah kamu belum sholat. Sholat lagi maksudnya. Sholat kamu nggak sah. Sholat kamu nggak benar. Irji fasali fa innaka lam tusalli. Kembali dan sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Kemudian balik lagi orang tadi ke tempat sholatnya dan sholat lagi dan kembali kepada Nabi, dan Nabi mengatakan irji sholli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, sholatlah lagi karena kamu belum sholat. Kemudian balik lagi ketiga kali dia juga begitu, datang pada Nabi, dan Nabi masih mengatakan bahwa irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatlah karena kamu belum sholat. Kemudian sahabat ini mengatakan waladhi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutus kamu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairahu, aku enggak bisa lagi sholat lebih dari itu yang saya tahu. Fa'allimni ya Rasulullah, ajari aku ya Rasul bagaimana sholat yang sah itu. Kemudian Nabi mengajari, idza qumtum ila sholati fakabbir, kalau kamu berdiri sholat maka kamu bertakbirlah. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Nah ini. Kemudian setelah baca ayat, baca surat, rukuklah sampai kamu tuma'ninah raqi'an, sampai kamu tenang dalam kondisi rukuk. Jadi bukan sekedar rukuk, tapi rukuk beneran. Summakum, atau kemudian berdirilah, atau summa'dil, summa ta'tadil, i'tidal, summa'dil hatta tatma'inna qa'iman, kemudian kamu i'tidal sampai kamu benar-benar berdiri, bukan setengah berdiri tapi benar-benar berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, dan kemudian sujudlah dengan tumakninah dalam kondisi sujud. Sumajlis hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tumakninah, dengan tenang, betul-betul kamu duduk dengan tenang. Waf'al dzalika kulla sholatika, dan begitulah kamu seharusnya sholat, kamu lakukan seperti itu dalam setiap sholat kamu. Nah, ini mengajari kita tentang khusyuk, dan jaminan kebahagiaan kita adalah di sholat yang sholat kita khusyuk di dalamnya. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Nah, tadi juga begitu, di Al-Baqarah juga begitu. Illa 'alal khashi'in, sholat ini bisa dijalankan dengan baik oleh orang-orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Nah ini, apakah kita sudah khusyuk? Mungkin kita geraknya tidak cepat, ya lambat. Bagus bacaan imamnya Masya Allah, mungkin ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang tidak ukurannya juz tapi lembar, misalkan 1 halaman, setengah halaman, baca dengan tartil, sujudnya benar-benar sujud. Tapi apakah sudah masuk dalam kategori khusyuk? Ya, saya katakan bahwa kalau secara jawarih yaitu khusyuk. Secara jawarih itu khusyuk. Kalau dilihat dari sisi zahirnya memang itu khusyuk. Tetapi khusyuk tidak saja pada zahir kita, tapi khusyuk itu berada dalam hati. Ya. Ulama sepakat bahwa mahallul khusyuk fil qalb, tempatnya khusyuk itu di dalam hati. Karena itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarijus Salikin ketika menjelaskan arti khusyuk secara bahasa beliau mengatakan khusyuk adalah inkhifad. Artinya kita menjadi lembek, ya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak pantas, ya, ngeringkuk begitu, merasa lemah, merasa tidak ada apa-apanya. Itulah namanya
Al-khusyu' inkhifad, al-khudu' wadzul. Secara terminologi Ibnu Qayyim dalam kitab itu juga mengatakan dengan beberapa beliau mendefinisikannya. Salah satu definisi yang pertama beliau sebut adalah khusyuk itu adalah qiyamu qalbi baina yaday Rabb bil khudu' wadzulli bil khudu'i wadzulli wal jam'iyati alaihi. Saya ulang lagi bahwa khusyuk menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah qiyamu qalbi baina laday Rabb bil khudu'i wadzulli wal jam'iyati alaihi. Apa artinya? Al-khudu' artinya adalah kita itu khasyah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hormat kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya. Maka kita harus mengingat ini kalau mau sholat, ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi sangat hormat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai derajat kita takut seperti yang dilakukan oleh atau yang didapati dari seorang ulama atau tabi'in yaitu Ali bin Husain. Ketika dia berwudu dan disaksikan setelah wudu beliau mukanya pucat. Ketika ditanya, kenapa kamu kok wajah kamu memucat menguning safra ini? Kemudian dia mengatakan, ama tadri man uridu an aquma baina yadayhi. Apa kamu tidak tahu siapa yang aku akan hadapi setelah wudu ini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau demikian takut, ya, sangat sangat memuliakan dan bahkan sampai derajat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam salat. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah adzul. Bagaimana khusyuk itu adalah gabungan dari tadi rasa hormat yang luar biasa, rasa memuliakan Allah, tapi juga diiringi penghinaan diri kita. Dzul, dengan mengingat sifat manusia yang buruk, yang tidak sempurna, tapi Allah Maha sempurna, manusia itu hina, maka kita merasa ketika kita di hadapan zat yang maha mulia, maha suci, maha agung, maka kita menjadi makhluk yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menghadap Allah dengan merasa bahwa diri kita ini penuh dengan dosa, tidak pantas berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena syariatnya, kita nggak pantas untuk memohon berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, khusyuk itu adalah al-jam'iyatu alaihi, bahwa kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu caranya adalah agar kita fokus dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita memahami bacaan kita. Kita baca Al-Fatihah, kita paham Al-Fatihah kita. Kita baca Qul huwallahu ahad, kita paham Qul huwallahu ahad. Kita paham doa sujud, kita paham doa rukuk, kita paham doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kata Imam Ghazali, salat itu intinya di khusyuk itu. Dan salah satu penyebab khusyuk adalah ketika seseorang itu tafahum, memahami apa yang dia katakan, karena sholat itu adalah isinya dzikir, doa, dan munajat. Ketika orang tidak memahami dirinya sedang ingat Allah, sedang tidak berdoa, sedang tidak bermunajat, karena dia tidak memahami bacaannya, terus apalah artinya sholat? Kehilangan prinsipnya, kehilangan rohnya, maka tinggal dohirnya saja. Maka kita kehilangan khusyuk, berarti kita di luar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mu'minun dan juga surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mari kita sama-sama masih di awal Ramadan ini kita cek diri kita, apakah kita termasuk orang khusyuk atau masih harus terus belajar agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memasukkan kita menjadi orang-orang yang khashi'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menebar Islam rahmatan lil alamin.